Oke, mulai ya. Tiga, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis arus gas. Di sini kami beranggotakan ada Luki Andrianto, ada Hafiz Adam Asturbewa, ada Restu Trio Kumara, ada saya sendiri, ada Heri, ada Farhan, dan juga Reka Semiraza. Untuk materi pertama, yaitu arus gas, akan dijelaskan oleh Luki. Pada Luki dipersilakan. Digedein. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam artian yang sempit, laporan arus kas artinya adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Selanjutnya. Kas adalah saldo residual sebelumnya dalam sebuah perusahaan. Arus kas neto atau biasa disebut dengan arus kas flow adalah arus kas yang merujuk pada kas yang dikurangi dengan kas keluar pada periode yang berjalan. Arus kas akan berbeda dengan ukuran kinerja pada pendapatan akrual. Ukuran arus kas mengakui peleks arus masuk ketika kas diterima meskipun belum tentu diterima, dan mengakui arus kas keluar ketika dibayarkan meskipun beban yang dikeluarkan belum tentu terjadi. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas operasi atau arus kas dari Cash Flow from Operation CFO adalah persamaan basis kas untuk laba neto akrual. Untuk lebih umumnya, informasi arus kas membantu kita dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan memperoleh pendanaan. Informasi tersebut membantu kita untuk menilai kualitas laba dan ketergantungan laba terhadap estimasi dan asumsi terkait arus kas di masa depan. Baiklah, bab ini akan membahas arus kas dan relevansinya untuk menganalisis laporan keuangan. Kita juga akan membahas persyaratan pelaporan saat ini dan mengimplementasikan terhadap analisis arus kas serta menjelaskan penyesuaian analitik terhadap arus kas dengan menggunakan data keuangan. Selanjutnya, relevansi kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas tersebut merupakan awal maupun akhir siklus dari operasi perusahaan. Selanjutnya, pelaporan berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan mengeluarkan kas berdasarkan aktivitas operasi atau operating activities adalah aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Tidak hanya aktivitas pendapatan dan beban yang direpresentasikan dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi juga termasuk dalam arus kas masuk, neto, dan arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang terkait. Dari pemasok. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas. Terdapat 2 metode yang dapat diterima untuk pelaporan arus kas dari operasi. Metode tidak langsung dan metode langsung. Walaupun kedua metode menghasilkan hasil akhir yang sama, tapi formatnya sangat berbeda. Berikut adalah kedua metode tersebut. Maaf. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih.
Ya, untuk materi selanjutnya, persiapan laporan arus kas akan dibahas oleh Farhan. Pada Farhan, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persiapan laporan arus kas. Jadi, itu ada rumus untuk mencari laporan arus kas ya. Tapi di sini adalah arus kas neto dari aktivitas operasi. Jadi seperti kita ketahui, laporan arus kas itu adalah perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Nah, pertama, itu kita harus menyesuaikan dulu laba neto dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas. Nah, di sini, karena laporan arus kas itu berfokus pada arus kas, maka kita perlu mengeliminasi yang namanya kembali beban penyusutan dan amortisasi. Lalu, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset. Setelah kita menyesuaikan dengan keuntungan kerugian dari penjualan aset, lalu kita juga menyesuaikan dengan kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek, sehingga kita dapat mengetahui hasil dari arus kas neto dari aktivitas operasi. Next. Sebelumnya. Nah, ini ada kayak rumus dasar ya tentang arus kas. Jadi aset itu jika aset itu mengalami kenaikan, maka ada arus kas yang keluar. Nah, sebaliknya, jika aset itu mengalami penurunan, maka arus kasnya itu adalah masuk. Karena kayak kita jual alat gitu ya, jual alat. Artinya kan kita ada kas yang masuk ke perusahaan. Terus liabilitas. Jika liabilitas itu mengalami kenaikan, itu artinya ada arus kas masuk. Seperti kita misalnya berutang kepada bank gitu kan. Artinya kas kita itu akan meningkat karena ada utang itu. Lalu penurunan. Liabilitas itu akan turun. Artinya arus kas itu ada yang mengalami keluar. Next. Nah, ini adalah contoh laporan posisi keuangan komparatif dari perusahaan Gold Corporation. Next. Lalu ini laporan laba ruginya ya. Jadi kita harus tahu dulu. Pertama itu laba netonya berapa dari laporan laba ruginya. Sebesar $84.000. Next. Mau bandingin laporan posisi keuangan komparatif itu ke laporan arus kas. Yang pertama kan tadi laba neto. Laba neto kan tadi $84.000. Nah, di situ ada beban penyusutan dan amortisasi sebesar $35.000. Lalu keuntungan atas penjualan aset itu juga kita sesuaikan. Jadi kurang 5.000. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha ini kan dia meningkat dari tahun pertama itu $39.000 menjadi $48.000. Artinya kan ada karena dia belum masuk karena dia piutang. Jadi dia mengurangi arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar 9.000. Lalu persediaan. Persediaan ini kan mengurang. Persediaannya ini kan mengurang dari 60.000 menjadi 54.000. Jadi dia akan menambah maka dia akan bertambah sebanyak 3.000. Lalu utang usaha. Utang usahanya ini dia turunkan, artinya perusahaan itu membayar hutang. Membayar utang jadi mengurangi arus kas
aktivitas operasi sebesar 5.000. Lalu biaya yang masih harus dibayar bertambah sebesar 4.000, sehingga total arus kas neto dari aktivitas operasi adalah $113.000. Lalu ada arus kas neto dari aktivitas investasi, yaitu pembelian peralatan berkurang sebesar 70.000. Di sini perusahaan itu tuh menjual truk sebesar $10.000. Nah, di sini juga kalau kita lihat aset tetapnya itu bertambah 90.000. Tapi kan kita punya truk yang harga 10.000 yang dijual, aslinya 100.000. Nah, di sini mereka juga membeli truk sebesar 100.000. Nah, namun 30.000-nya itu yang menanggung biayanya itu adalah produsen. Jadi perusahaan itu hanya menanggung sebesar $70.000. Lalu keuntungan penjualan peralatan sebesar 7.000, sehingga arus kas neto dari aktivitas investasi adalah minus 63.000. Lalu ada arus kas neto dari aktivitas investasi. Arus kas neto dari aktivitas pendanaan, yaitu utang hipotek minus 150.000. Karena di sini perusahaan membayar utang hipotek. Karena perusahaan itu menjual saham gitu kan kepada orang-orang, sehingga dia mendapatkan 175.000. Lalu dividen, karena perusahaan ini membayar dividen sebesar 51.000. Sehingga arus kas neto dari aktivitas pendanaan adalah minus 26.000. 24.000, dan kas pada awal periode itu kan 51.000. Jika kita tambahkan kenaikan neto kas itu 24. Next. Selanjutnya adalah investasi metode ekuitas. Jadi pada metode ini, investor itu akan mencatat persentase kepemilikan saham perusahaan investi sebagai laba dan mencatat dividen sebagai pengurang saldo investasi. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, selanjutnya presentasi mengenai akuisisi perusahaan dengan saham akan dibahas oleh Reka. Pada Reka, dipersilakan. Selanjutnya ini ada akuisisi perusahaan dengan saham. Di sini ada beberapa situasi khusus yang umumnya terjadi. Setelahnya yang tadi dijelasin sama Farhan, yaitu investasi metode ekuitas. Lalu di sini ada akuisisi perusahaan dengan saham. Akuisisi sendiri itu adalah bentuk akuisisi dengan cara membeli sebagian besar saham sebuah perusahaan untuk mengambil alih. Pembeliannya itu dapat dilakukan secara tunai atau melakukan penggantian dengan sekuritas lain seperti obligasi. Nah, apa sih yang terjadi dalam laporan ini? Nah, ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan liabilitas konsolidasian meningkat bersama dengan akun ekuitas. Namun, hanya perubahan dalam akun laporan transaksi keuangan yang dihasilkan dari transaksi kas yang akan dilaporkan pada laporan arus kas. Sebagai akibatnya, penyesuaian laporan transaksi keuangan yang dilaporkan untuk menghitung arus kas operasi tidak sama dengan perubahan pada akun laporan transaksi keuangan itu sendiri. Sebaliknya, perubahan non-kas dalam akun laporan transaksi keuangan akan dilaporkan dalam catatan atas laporan arus kas sebagai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Lalu di sini ada biaya imbalan pasca kerja. Pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya mengakui beban atas biaya dan jasa dan bunga setelah dikurangi imbal hasil yang diharapkan dari aset program. Kontribusi atau iuran kas kepada program pensiun dicatat sebagai pengurang kas dan adanya peningkatan saldo investasi. Selisih antara beban imbalan neto dengan kontribusi kas kepada program yang didanai atau imbalan kas yang dibayarkan langsung dari dana perusahaan harus ditambahkan ke laba neto
dalam perhitungan arus kas neto dari aktivitas operasi. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Restu. Kepada Restu dipersilakan. Oke, di sini saya akan membahas tentang sekuritisasi piutang usaha. Sekuritisasi sendiri adalah prosedur di mana penerbit merancang instrumen keuangan yang dapat dipasarkan dengan menggabungkan atau menghubungkan berbagai aset keuangan ke dalam satu kelompok. Nah, penerbit kemudian menjual kelompok aset yang dikemas kembali kepada investor. Nah, sekuritisasi menawarkan peluang bagi investor dan membebaskan modal bagi pencetusnya. Yang keduanya mempromosikan likuiditas pasar. Nah, untuk di piutang usaha, sekuritisasi ini sendiri menjadi salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan arus kas. Sekuritisasi melibatkan pengalihan piutang pada entitas yang bertujuan untuk membeli piutang tersebut dengan dana hasil dari penjualan obligasi di pasar modal. Oke, next. Yang kedua, saya akan membahas metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung sendiri adalah merupakan salah satu metode pembuatan laporan arus kas. Nah, di sini arus kas dari kegiatan operasional diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan arus kas keluar diperinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, metode langsung ini sendiri memiliki keunggulan dalam hal melaporkan sumber penggunaan kas yang ada pada laporan kas, di mana metode ini menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasional. Meski data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah untuk didapat dan biaya pengumpulan terbilang mahal, metode ini lebih mudah dipengerti dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak sehingga dapat memudahkan pengusaha dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung atau indirect method juga merupakan salah satu metode pembuatan laporan arus kas. Nah, di sini arus kas dari operasional ditentukan dengan mengoleksi laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, laporan laba rugi karena pelepasan investasi, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa metode tidak langsung merupakan rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan yang menjadikan hubungan antara laporan cash flow dengan laporan laba rugi dan neraca. Metode tidak langsung lebih memutuskan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Tidak semudah laporan metode langsung, karena data yang diperlukan dapat tersedia dengan mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih mudah dibanding metode tersebut. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah metode tidak langsung dan menjadi metode langsung. Di bagian ini, menunjukkan cara mengubah arus kas operasi yang dilaporkan dengan metode tidak langsung menjadi langsung. Untuk akurat dari konversi ini bergantung pada penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Metode konversi ini dijelaskan cukup akurat untuk sebagian besar tujuan analisis. Nah, contoh dari konversi metode tidak langsung menjadi metode langsung dapat dilihat di buku di tampilan 7.4. Nah, di sini mengambil contoh dari Gold Corporation. Konversi ini dimulai dengan memisahkan laba bersih menjadi total pendapatan dan total beban. Selanjutnya, penyesuaian konversi ditetapkan pada kategori pendapatan dan beban yang relevan. Dari penyesuaian tersebut, kita melaporkan arus kas dari operasi Gold Corporation itu sendiri dalam bentuk langsung. Keuntungan penjualan peralatan itu dipindah ke aktivitas investasi dan dihilangkan dari penyajian metode langsung. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk materi selanjutnya, keterbatasan laporan arus kas akan dibahas oleh Sadam. Kepada Sadam dipersilakan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama terkait keterbatasan pelaporan arus kas. Dalam pelaporan arus kas sendiri banyak sekali keterbatasan yang terjadi dalam pelaporan arus kas. Misalnya yang pertama, tidak mensyaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan kos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Jadi dalam pengungkapan tersendiri ini masih dalam bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi.
karena banyak sekali pengguna laporan menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan serta bunga dan dividen yang diterima itu sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Klarifikasi ini dapat mendistorsi analisis dari masing-masing tersebut dengan tidak proporsional. Yang terakhir yaitu penghapusan keuntungan dan kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis terhadap aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Hal ini dikarenakan pajak yang terkait tidak terhapus, melainkan menyisakan total beban pajak dalam aktivitas operasi itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Apabila kita membandingkan dengan laba neto, maka arus kas yang kita bandingkan adalah arus kas operasi di sini. Pemahaman bahwa kriteria pengakuan pendapatan atau beban akrual menghasilkan laba neto lebih tinggi, tetapi arus kas lebih rendah. Arus kas dari operasi dapat menjadi penguji yang efektif terhadap laba neto, tetapi tidak sebagai pengganti untuk laba neto. Arus kas dari operasi meliputi elemen keuangan dan berguna untuk mengevaluasi, memproyeksikan likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. Arus kas dari operasi tidak meliputi berdasarkan definisi elemen pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi kas. Analisis operasi dan probabilitas seharusnya mempertimbangkan elemen-elemen tersebut. Baik laporan laba rugi dan laporan arus kas didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Laporan laba rugi menggunakan akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan. Arus kas dari operasi melaporkan pendapatan yang diterima dalam bentuk beban yang dibayarkan. Hal tersebut bukan merupakan permasalahan mengenai laporan mana yang lebih baik dibandingkan laporan lainnya. Analisis. Pengguna laporan ini membutuhkan pemahaman terkait apa yang menjadi tujuan dan keterbatasan dari setiap laporan tersebut. Maksud dari interpretasi arus kas dan laba neto ini maksudnya bahwa dari arus kas, operasi dan laba neto itu memiliki keunggulannya sendiri-sendiri dan memiliki sistem dalam penyusunannya sendiri-sendiri. Misalnya dalam laba neto menyusun dengan accrual basis dan arus kas dengan cash basis. Dan arus kas dan laba neto memiliki keunggulannya yang sendiri-sendiri, yang mana dari pihak internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Next. Next. Sebelumnya. Di sini saya apabila tadi sudah dijelaskan keterbatasan terkait penggunaan arus kas, sekarang saya akan menjelaskan apa itu penggunaan arus kas sendiri. Kegunaan pengukuran arus kas tergantung pada perusahaan dan kondisi yang berlaku. Bukti menunjukkan bahwa komponen arus kas yang menentukan kegunaan dari data arus kas bukan keseluruhan angka. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja sih kegunaan dari arus kas itu. Yang pertama, dari kegunaan arus kas itu kita dapat mengetahui peningkatan atau penurunan saham yang beredar. Dari arus kas ini kita dapat mengetahui berapa sih saham yang beredar dari suatu perusahaan, karena di laporan laba rugi sendiri tidak dijelaskan saham yang beredar. Selanjutnya terkait kemampuan perusahaan menghasilkan kas di masa depan. Nah, dengan kegunaan arus kas ini kita dapat mengetahui nih apa aja sih kas yang dapat dioperasikan di masa depan. Selanjutnya perbedaan laba dan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Dengan arus kas ini kita dapat tahu laba dan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, sehingga
apabila laba atau labanya menurun, maka tahun yang berikutnya dapat meningkatkan operasi dari suatu perusahaan. Selanjutnya dapat mengetahui kemampuan entitas membayar hutang. Dari laporan arus kas sendiri, kita dapat mengetahui perusahaan tersebut mampu atau tidak untuk membayar hutang, sehingga laporan arus kas ini sangat dibutuhkan bagi pihak eksternal apakah dapat meminjamkan suatu hutang kepada suatu perusahaan tersebut. Terus kegunaan yang terakhir adalah melihat investasi dan pembiayaan yang dilakukan. Nah, dari laporan arus kas sendiri, kita ini dapat mengetahui investasi dan pembiayaan dari suatu perusahaan. Nah, sekian dari saya terkait keterbatasan dan interpretasi serta kegunaan arus kas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk selanjutnya materi analisis arus kas akan dibahas oleh Heri. Pada Heri, dipersilakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis arus kas. Di buku itu ada contoh dari perusahaan Campbell Soup. Dapat dilihat di situ kita harus pertama-tama menganalisa dari mana saja sumber dana atau sumber kas yang diperoleh perusahaan. Di situ ada dari penjualan operasi yaitu 3.010 juta, kemudian ada utang jangka panjang yaitu 854 juta dan utang jangka pendek yaitu 737 juta. Kemudian dapat dilihat di diagram atau di ilustrasi itu ada arus kas operasi itu 55,72% persentasinya. Kemudian ada pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, bermacam sumber penjualan aset atau bisnis, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk penggunaan kas sendiri itu ada untuk pembelian aset, kemudian akuisisi bisnis, dan sisanya ada bermacam penggunaan, kemudian lain-lain, dan dividen, pembayaran utang jangka pendek, dan pembayaran utang jangka panjang. Kemudian ada analisa bahwa dalam persentase itu tahun ke-11 itu merupakan yang menguntungkan dari 6 tahun tersebut. Dari 6 tahun itu telah kinerja yang buruk selama 2 tahun terakhir karena aktivitas restrukturisasi. Untuk periode selama 6 tahun tersebut, kas dari operasi menutup kas neto yang digunakan oleh aktivitas investasi dan hampir seluruh dividen dibayarkan. Arus kas sebagian terganggu oleh penurunan laba yang terjadi pada tahun ke-9 dan ke-10 karena beban restrukturisasi sebesar 682 juta yang tidak melibatkan pengeluaran kas. Kemudian kesimpulan dari analisa ini adalah seluruh penggunaan kas secara produktif berdampak pada proses penjualan dan dikonversi menjadi piutang atau kas. Kenaikan arus kas operasi dapat disebabkan oleh penurunan persediaan, piutang, atau liabilitas jangka pendek. Sedangkan tadi kinerja arus kas masuk itu mengalami penurunan apabila terjadi beban yang tidak disangka atau beban yang terjadi selama periode tersebut. Next. Kemudian ada pengukuran arus kas alternatif. Pengguna laporan keuangan seringkali menggunakan laba neto ditambah penyusutan atau amortisasi sebagai ukuran atas arus kas operasi. Varian dari pengukuran ini yaitu EBITDA atau laba neto sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Akun ini sering digunakan karena merupakan nilai yang menginterpretasikan laba sebelum bunga. Pengukuran ini memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya
penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan bahwa beban tersebut tidak sah. Hal tersebut tidaklah benar. Penggunaan aset jangka panjang yang dapat disusutkan merupakan beban real dan tidak bisa diabaikan. Kemudian, beberapa penambahan kembali penyusutan mengindikasikan bahwa kas telah disediakan untuk penggantian aset jangka panjang. Hal ini juga tidak benar karena penambahan kembali beban tidak menghasilkan kas. Karena beban tersebut merupakan beban non-kas pada laba neto. Selanjutnya, laba neto ditambah penyusutan mengabaikan perubahan pada akun-akun modal kerja. Pemeriksaan komponen modal kerja memberikan gambaran mengenai tersedianya arus kas operasi seperti yang telah dibahas. Kemudian ada arus kas bebas. Arus kas bebas yaitu analisis arus kas bebas dilakukan dengan mencari selisih antara pengeluaran modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif dan dividen saham preferen dan saham biasa. Arus kas bebas sendiri merupakan arus kas dari operasi pengeluaran modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif dan dividen saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran. Next. Ya, di sini ada rasio arus kas. Yang pertama yaitu rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal investasi pada persediaan dan dividen tunai. Rumusnya tercantum di bawah yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun itu dibagi dengan jumlah pengeluaran modal ditambah penambahan persediaan dan dividen tunai selama 3 tahun. Untuk pada kasus perusahaan Campbell Soup itu hasilnya adalah 16,5%. Dapat dilihat bahwa terdapat rentang antara 7% sampai 11% itu biasanya perusahaan dianggap memuaskan. Jadi bisa dibilang kalau Campbell Soup ini cukup memuaskan dalam kinerja menghasilkan arus kas kecukupan arus kas di perusahaan. Kemudian untuk rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas adalah ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rumusnya bisa dilihat di bawah itu yaitu arus kas operasi dikurangi dividen, kemudian dibagi dengan aset tetap bruto ditambah investasi, ditambah aset lain-lain dan tambah modal kerja. Untuk pada kasus Campbell Soup Company yaitu menghasilkan angka 0,87. Dalam rasio ini dapat dilihat bahwa perusahaan menunjukkan kinerja selama 3 tahun terakhir itu memiliki kekurangan arus kas karena tidak dapat menutup dividen dan pertumbuhan operasi, sehingga rasio ini kurang dari 1. Apabila lebih dari 1, maka perusahaan dianggap dapat menutupi semua pengeluaran modal dan investasi. Next. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah studi kasus PT Alkindonara Tama Tbk yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah jenis laporan arus kas. Laporan arus kas pada PT Alkindonara Tama menggunakan jenis laporan arus kas dengan metode langsung. Hal ini terlihat pada penyusunannya dalam laporan keuangan tahunan PT Alkindonara Tama Tbk. Selanjutnya adalah analisis komponen arus kas, di mana pada analisis komponen arus kas, terlihat arus kas operasi memiliki presentasi yang paling besar dibandingkan arus kas lainnya. Arus kas operasi memiliki presentasi yang besar dikarenakan dia dapat penerimaan dari operasi dapat menghandle secara baik dari beban-beban penjualan dan juga operasi yang telah dilakukan. Untuk kas
investasi itu kebanyakan memang dari pembelian aset tetap untuk modal sebagai sarana untuk menumbuhkan kinerja perusahaan. Arus kas operasi juga disumbang oleh pemasukan kas yang cukup besar dari kas penerimaan pelanggan dan memiliki nilai arus kas bersih yang positif. Arus kas investasi memiliki arus kas yang negatif, sedangkan arus kas pendanaan juga memiliki arus kas yang positif. Selanjutnya adalah laba neto versus arus kas operasi. Untuk laba neto dilihat di laporannya terdapat angka sebesar 65.331.041.553 rupiah dan arus kas bersih dari operasi yaitu sebesar 119.962.516.014 rupiah. Di sini terlihat bahwa jumlah dari arus kas bersih dari operasi itu memang lebih besar daripada laporan laba rugi. Hal itu dikarenakan adanya penghapusan atau pengenolan nilai dari beban akumulasi penyusutan dan juga amortisasi yang tidak diakui oleh pencatatan di arus kas, karena laporan arus kas mencatat kondisi laba tersebut atau laba operasi tersebut dengan menggunakan basis kas, sedangkan laporan laba rugi itu menggunakan basis akrual, di mana di dalamnya terdapat pengakuan beban penyusutan dan amortisasi yang mengurangi laba dan juga piutang yang menambah laba. Selain itu dilihat juga dari penerimaan penjualan dan pendapatan usaha. Di situ laporan laba rugi memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan penerimaan kas dari pelanggan di aktivitas operasi. Di situ terlihat bahwa memang di situ mungkin ada pengakuan pendapatan berupa piutang di laporan laba rugi komprehensif lain. Selanjutnya juga di bagian beban-beban di laporan laba rugi juga terlihat terdapat beban-beban keuangan, beban-beban lainnya yang tidak dapat diidentifikasi. Sedangkan dari laporan arus kas hanya mengakui bunga dan juga beban untuk operasi saja yang mengeluarkan dalam bentuk kas. Nah, untuk selanjutnya adalah rasio arus kas, yaitu ada rasio kecukupan arus kas sebesar 1,29. Hal ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, kegiatan dari operasi menghasilkan arus kas operasi yang dapat mengcover seluruh kebutuhan seperti pembelian aset, pembayaran dividen, dan juga pembelian persediaan untuk pertumbuhan perusahaan. Sedangkan untuk rasio investasi kas itu sebesar 11,79%, di mana kas juga masih dapat, kas secara liquid ya, karena sudah dikurangi oleh dividen, itu masih dapat menghandle dari beberapa pengeluaran untuk pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri pada tahun 2020, yaitu periode berjalan. Nah, itu saja untuk presentasi dari kelompok 5 untuk materi analisis arus kas dan juga studi kasus PT Alkino Naratama Tbk. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas